Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di satu tempat yang di kaki Gunung Bintan. Itu Bintan Now, di Bintan Now. Sedikit saya memberikan informasi deskripsi ketika kita ingin datang ke makam Hang Tuah. Kita tidak kurang ada hampir setengah kilo kita berjalan mengendas semak untuk berjalan kaki sampai ke tempat yang terletak di kaki Gunung Bintan. Di sini dipercayakan sebagai makam Laksmana Hang Tuah.
seorang Laksmana Melayu yang memang cukup terkenal menjadi bagian daripada eksistensi orang Melayu. Kita dari kecil masyarakat di Kepulauan Riau terutama yang dekat, yang tinggal di Gunung Bintan, di Pulau Penyengat, di pulau-pulau di daerah Kepulauan Riau ini, memori kolektif yang sudah dibangun dari kita kecil-kecil dulu. Kalau kita bertanya dengan orang tua, Hang Tuah itu berasal dari mana? Maka jawabnya dari Bintan, dari Pulau Bintan. Setelah besar baru kita belajar sejarah bahawa Hang Tuah itu mengabdi menjadi orang besar di Melaka. Nah, sekarang kita ingin membuktikan, kita mengumpulkan informasi, mengumpulkan bukti dari berbagai informasi yang berserak-serak untuk membuktikan di mana sebenarnya keberadaan Hang Tuah itu. Masih ada beberapa pendapat tentang mana Hang Tuah itu lahir, tetapi sudah dapat kita pastikan bahawa Hang Tuah itu mengakhiri hari tuanya dan kemudian meninggal di Bintan dan makamnya berada di Bintan. Seperti itu yang diceritakan oleh kawan-kawan pemangku di Bintan yang menjaga informasi tentang Hang Tuah itu sendiri, seperti Datuk Muhammad Amin, ada Datuk Hasim tadi, bahawa mereka menjaga informasi tentang keberadaan, informasi tentang bukti bahawa Laksmana Hang Tuah itu berada di Bintan melalui cerita-cerita yang dijaga turun-temurun, dan juga ada catatan-catatan yang misalnya catatan yang yang dipegang oleh saudara mara di Singapura dan di tempat-tempat lain yang mengatakan bahawa kubur Laksmana Hang Tuah itu berada di Bintan. Dan kalau kita membaca juga pendapat-pendapat para pakar, terutama pakar-pakar Melayu yang ada di seberang seperti di Singapura, di Malaysia dan beberapa tempat lain, mereka banyak yang berpendapat bahawa Hang Tuah itu memang keberadaannya di Bintan. Ada juga pendapat para pakar ketika menelusuri informasi tentang Hang Tuah ini, ada satu catatan Portugis pasca kejatuhan Melaka pada 1511. Alfonso de Albuquerque, kepala tentara laut Portugis yang mengalahkan Melaka, pernah menulis dalam catatannya mengatakan bahawa ada satu Laksmana tua dari Melaka yang kemudian tinggal di pulau sebelah selatan Semenanjung. Ada satu pihak yang mengatakan bahawa pulau itu Pulau Singapura, tetapi lebih banyak lagi pendapat yang mengatakan bahawa pulau selatan Semenanjung itu adalah Pulau Bintan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, mengapa orang-orang Melayu seperti penguasa-penguasa Melayu seperti Sultan Mahmud menjadikan Bintan sebagai tempat berundurnya, tempat kedudukannya ketika dikalahkan oleh pihak Portugis. Tentunya ada peristiwa yang memulainya sebelumnya, yaitu adalah perpindahan orang-orang, tokoh-tokoh hebat sebelum Sultan Mahmud itu ke Bintan, termasuklah Laksmana Hang Tuah. Ya, tidak jauh dari masa kehidupan Hang Tuah itu, setelah kejatuhan Melaka, maka Bintan menjadi satu tumpuan tempat orang-orang Melayu berpindah. Ada tokoh-tokoh generasi-generasi yang hidup semasa dengan Hang Tuah, dan juga ada generasi yang hidup setelah meninggalnya Hang Tuah yang makamnya ada di Pulau Bintan ini, seperti misalnya makam Sri Hundani yang berada di Pulau Pengujan. Kemudian ada makam ananda daripada Hang Tuah, yaitu Tun Biajit, yang juga berada di Bintan ini. Kemudian ada makam Bukit Batu, ya. Bukit Batu itu makam yang lebih tua, dan saya kira dan juga makam Sultan Ahmad Melaka yang berada di kaki Bukit Batu. Jadi itu satu hal yang menandakan bahawa kaitannya sejarah Melayu antara Hang Tuah dan tokoh-tokoh yang hidup setelahnya itu sangat berkaitan, sehingga mari kita bersama-sama membuktikan lagi, melakukan penyelidikan untuk mengesahkan bahawa Bintan ini adalah tempat orang-orang Melayu kembali mengadu. Di antaranya juga terdapat makam Laksmana Hang Tuah yang banyak
dicakapkan ada di mana-mana. Tetapi kita orang Bintan, kita orang Kepulauan Riau tetap berpendapat teguh bahawa makam Laksamana Hang Tuah itu berada di Pulau Bintan. Nah, kalau kita datang ke lokasi makam Hang Tuah ini sekarang, kalau kita melihat ini tempat ini biasa saja. Tetapi di sebalik rimbun-rimbun pokok-pokok di belakang tempat itu, banyak makam-makam lama yang berada di situ, selain tidak jauh dari makam Laksamana Hang Tuah ini. Ini menandakan bahawa ini adalah kawasan yang dulunya ramai, kawasan lama yang dulunya ramai, yang kemudian ditinggalkan seperti di kawasan-kawasan lain seperti Melaka, Johor Lama, Riau Lama, kawasan yang dulunya pernah ramai tetapi kemudian ditinggalkan dan penduduknya berpindah, yang tinggal hanyalah makam-makam dan kebun-kebun yang menjadi hak milik, di antaranya hak milik pewaris daripada Laksamana Hang Tuah itu sendiri. Dan inilah sekarang bukti makam Laksamana Hang Tuah yang pernah begitu hebatnya jaya pada zamannya. Terima kasih. Dua sakti hamba Esa hilang dua terbuka, mata tubuh hilang berganti, tangan Melayu hilang. Itulah pesan Datuk Laksamana Hang Tuah kepada kita bangsa Melayu. Sekarang kami berdiri di sebelah pusara Datuk Laksamana Hang Tuah. Setelah kita menyampaikan sekundum Al-Fatihah, kami ingin menceritakan kepada halayak ramai kami anak jati yang lahir di Kepulauan Riau, mengikuti terus-menerus perkembangan tentang penelitian atau informasi cerita yang berkembang mengenai Laksamana Hang Tuah ini. Kami dari Kesultanan Bintan telah memegang sejarah turun-temurun mengenal Datuk Laksamana Hang Tuah, di mana setelah dia turun dari jabatan Laksamana di Kesultanan Melaka, dia telah kembali ke Tanah Bintan untuk menghabiskan masa tuanya hingga akhir hayatnya bersama keluarga di Bintan. Sebagaimana makam Datuk Laksamana Hang Tuah ini, sesungguhnya inilah makamnya. Tiada perbalahan bagi kami mengenai makam ini, karena makam ini dijaga dari turun-temurun anak cucu Laksamana Hang Tuah. Sebagaimana yang kami ketahui, Datuk Laksamana Hang Tuah yang berada di Bintan dari keturunan Tuan Yazid marhum, yang ke anak keturunan mereka lah yang turun-temurun tidak pernah bergelanjak dari tanah Bintan menjaga makam tersebut. Untuk itu, sekali lagi kami sampaikan, untuk makam Datuk Laksamana Hang Tuah ialah berada di Kampung Nuyung, Gunung Bintan. Semoga dapat disepakati bersama agar tidak terus menjadi perbalahan dan perdebatan di antara sejarawan di antara kita dalam dan luar negeri. Janganlah kami sampaikan, ada pesan dari orang Daik, salam mesra dari orang Bintan. Kalau ada kesan yang baik, mari simpan jadi ingatan. Terima kasih. Jayalah seminar ini, jayalah Kepulauan Riau, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keberadaan makam Datuk Laksamana Hang Tuah yang merupakan salah satu orang yang sangat terkenal pada zamannya. Dan pada hari ini tentu banyak-banyak tempat, banyak-banyak tokoh, para sejarawan, tokoh masyarakat dan lain sebagainya membuat berbagai macam informasi dan cerita mengenai jejak perjalanan Datuk Laksamana Hang Tuah, mulai beliau dilahirkan sampai akhir masa beliau tidak lagi menjabat sebagai Laksamana di negeri Melaka. Ini memang perlu kita ketahui dan perlu anak cucu kita memahami bahawa Laksamana Hang Tuah ini memang betul-betul wujud, memang betul-betul ada. Banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, bukan saja di dalam daerah kita atau negeri kita, namun juga di negeri-negeri lain seperti Malaysia, begitu juga negeri Jepang. Beberapa para sejarawan sudah mengemukakan perjalanan dan jejak dari kehebatan Datuk Laksamana Hang Tuah. Menyangkut masalah makam yang hari ini menjadi topik pembicaraan oleh berbagai macam kalangan, kalau kita dari Lembaga Adat Melayu Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, kita meyakini betul bahawa makam yang saat ini berada dan terdapat di Kecamatan Teluk Bintan itu, tepatnya di
Kampung Sungai Duyung itu, itulah makam yang kami boleh menyampaikan kepada kita semua bahwa itulah makam Datuk Laksmana Hang Tuah. Mengapa ini menjadi salah satu dasar pemikiran kita? Karena memang sampai dengan hari ini di sekitar kawasan makam tersebut masih banyak sekali keturunan-keturunan dari Datuk Laksmana Hang Tuah yang masih hidup. Mereka adalah para generasi yang hari ini sudah memasuki generasi keturunan yang ke-10, 11 dan seterusnya. Inilah yang menjadi juga dasar pemikiran kita. Dan yang selanjutnya adalah banyak juga para pelancong, banyak juga para sejarawan yang sudah datang ke makam yang kami sebutkan tadi di sekitar Kampung Sungai Duyung itu. Memang banyak mereka beranggapan memang makam inilah yang bisa disahkan sebagai makam Datuk Laksmana Hang Tuah. Berbagai macam, termasuk yang dari Malaysia, para sejarawan dari negeri kita sendiri, dan para pemerhati-pemerhati sejarah yang selama ini datang di kawasan tersebut. Sebagai warga Bintan, sebagai masyarakat Bintan, saya sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Bintan meyakini betul, aku yakin bahwa makam yang hari ini terletak di Kampung Sungai Duyung, Bintan Bekapur, Kecamatan Teluk Bintan, itu memang boleh makamnya Datuk Laksmana Hang Tuah. Meskipun barangkali nanti ada yang menyanggah, ada yang menyampaikan buah pemikiran lain yang berbeda, tak jadi masalah, karena kita nanti boleh menyampaikan berbagai macam masukan dan saran, pendapat dan buah pikiran. Namun tentu nanti untuk finalisasinya, kalau pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lebih concern untuk meyakinkan kepada kita semua masyarakat untuk letak makam yang sebenarnya, tentu akan ada pengkajian-pengkajian atau pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan kita mengapresiasi nanti setelah kita menyampaikan statement ini, barangkali nanti ada masukan dan saran dan kegiatan-kegiatan lain yang boleh memastikan di mana sebenarnya makam Datuk Laksmana Hang Tuah. Namun itu kami tidak akan berganjak dari buah pikiran dan pendapat bahwa kita meyakini betul, aku yakin makam Datuk Laksmana Hang Tuah itu terdapat di tempat yang saya sebutkan tadi. Mungkin itulah beberapa buah pikiran yang boleh saya sampaikan di sini. Tentu mohon maaf, tidak bermaksud mengintervensi mana-mana pihak yang tentu berbeda pendapat dengan kami. Tentu kita hargai dan kita memberikan ucapan sabar dan tahniah. Karena yang terpenting hari ini kita sama-sama dimanapun nantinya makam Datuk Laksmana Hang Tuah itu boleh dijadikan patokan bagi kita semua. Namun yang terpenting adalah kita bersama-sama menghargai para pahlawan kita, para pendahulu kita yang sudah berjuang. Demikian, kami mohon maaf sekali lagi, tak ada gading yang tidak retak. Retaknya gading mengandung tuah. Saya bersama Datuk Musafah Abbas mohon maaf, ada mungkin mudah-mudahan kita tetap dalam karunia Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.